Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menyampaikan highlight tentang kondisi buruh perempuan dengan segala permasalahannya ketika mereka menjadi pekerja di sebuah perusahaan. Di catatan akhir tahun ini, kita melihat bahwa masih terjadinya pelanggaran terhadap hak buruh perempuan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Nah, ini belum ada pelaksanaan secara baik karena terbukti dari hasil laporan ke Komnas Perempuan masih ada buruh perempuan yang mengalami pelanggaran hak atas hak normatif mereka sebagai pekerja perempuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja berkewajiban mengoptimalkan pengawasan pelanggaran hak-hak ini. Nah, ini juga menjadi pentingnya bagaimana pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas. Karena dalam praktek-prakteknya pelaksanaan Undang-Undang 13 ini juga belum cukup untuk memastikan perlindungan bagi hak buruh perempuan dalam akses kerja untuk hak mereka dalam hal kesehatan reproduksi. Nah, di sini akan saya tampilkan atau saya sampaikan bahwa kasus-kasus pekerja perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan itu satu, terjadi PHK pekerja perempuan hamil dan dituduh melakukan pengerusakan di PT Bioplas Unggul. Yang kedua, PHK karena minta cuti hamil yang terjadi di PT Sungitex. Ketiga, pelanggaran hak reproduksi dan maternitas buruh perempuan di PT Alpen Food Industry. Keempat, pengusiran dari tempat tinggal dan PHK para pekerja perkebunan di PT Agrowana Lestari. Kelima, diskriminatif pemotongan pajak buruh perempuan karena mengacu pada undang-undang perkawinan, status kepala keluarga adalah suami, maka ini berdampak pada buruh perempuan yang statusnya itu menjadi lajang. Dan ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi bagaimana ada pemberlakuan upah dalam bentuk pemotongan pajak. Nah, beberapa kasus ini yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan terjadi dan secara detail kasusnya ada di catatan akhir tahun yang Bapak Ibu pegang, sehingga ini menjadi penting bagaimana perlindungan bagi pekerja perempuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan kekerasan atas hak reproduksi dan maternitasnya. Ini menjadi tanggung jawab bagaimana negara memastikan pelaksanaan regulasi di lapangan baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan. Itu hasil dari data laporan yang kami rekap di catatan tahunan 2020 yang kasusnya dilaporkan oleh Komnas Perempuan. Tapi saya sebagai salah satu buruh dan juga sebagai salah satu pengurus serikat pekerja meyakini ini hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan. Saya meyakini banyak pelanggaran-pelanggaran hak buruh perempuan terjadi di luar sana, apalagi ketika buruh perempuan tidak berorganisasi dan perusahaan tidak menjalankan regulasi aturan dalam undang-undang yang sudah dimandatkan dalam sebuah pelaksanaannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih buat Mbak Tia. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk 7 narasumber yang telah memaparkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020. Baik, Bapak Ibu.